Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Arianto, NPM 0531200084. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai transportasi dari sudut pandang ilmu teknik sipil. Latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan atau deferred demand akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makroekonomi, transportasi itu merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi ini memiliki sifat sistem jaringan, di mana kinerja pelayanan transportasi ini sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara ini memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi, melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah lain. Distribusi barang, manusia, dan lain-lain itu akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada ini berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga transportasi ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi ini, penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lain ini dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada. Nah, di sini ada pun tujuan dan manfaat. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui secara umum atau lokal tentang karakteristik dari dunia transportasi secara keseluruhan, terutama pada bagian distribusi transportasi. Nah, yang kedua itu untuk menambah wawasan kita mengenai perkembangan transportasi di Indonesia saat ini, terutama distribusi transportasi. Manfaatnya itu diharapkan agar dalam penyusunan makalah ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan membantu pembelajaran bagi kalangan akademik, khususnya mahasiswa program studi teknik sipil. Tinjauan pustaka. Menurut Abbas Salim pada tahun 1998 itu transportasi adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Beliau pun mengemukakan bahwa terdapat dua unsur penting. Yang pertama itu ada pemindahan atau pergerakan. Secara fisik itu tempat dari barang atau komodit dan penumpang ke tempat lain. Beliau pun mengemukakan bahwasanya terdapat dua kategori penting, yaitu yang pertama ada pemindahan bahan-bahan dan hasil produksi dengan menggunakan alat angkut, mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rustian Kamaludin pada tahun 1986. Beliau mengungkapkan bahwa manfaat dari adanya transportasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai guna tempat dan nilai guna waktu. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan. Di sini terdapat 5 poin yang akan dijelaskan pada materi hari ini. Yang pertama itu adalah transportasi dan distribusi fisik. Untuk poin pertamanya itu ada transportasi tulang punggung perekonomian. Apa yang dimaksud dengan transportasi tulang punggung perekonomian? Di sini kita akan menjelaskan transportasinya terlebih dahulu. Secara umum adalah rangkaian kegiatan memindah atau mengangkut barang dari produsen sampai kepada konsumen dengan menggunakan salah satu moda transportasi yang dapat meliputi moda transportasi darat, laut, maupun udara. Rangkaian kegiatan yang dimulai dari produsen sampai kepada konsumen itu lazim disebut dengan rantai transportasi atau chain of transportation. Tiap sektor disebut mata rantai atau link yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi kelancaran dan kecepatan arus transportasi. Ditentukan oleh mata rantai yang terlemah dari rantai kegiatan transportasi tersebut sampai pada mata rantai yang terkuat. Transportasi mempunyai peranan penting bagi industri karena produsen mempunyai kepentingan agar barangnya tepat sampai kepada konsumen tepat waktu, tepat pada tempat yang ditentukan, dan barang dalam kondisi baik.
Nah, poin kedua itu ada hinterland. Apa sih hinterland? Hinterland itu adalah daerah belakang suatu pelabuhan. Luas satu hinterland relatif dan tidak mengenal batas administratif suatu daerah, provinsi, atau batas suatu negara, tergantung kepada ada atau tidaknya pelabuhan yang berdekatan dengan daerah tersebut. Poin ketiga itu ada intermoda transportasi. Intermoda transportasi adalah pengangkutan barang atau penumpang dari tempat asal sampai ke tempat tujuan dengan menggunakan lebih dari satu moda transport tanpa terputus dalam arti biaya, pengurusan administratif, dokumentasi, dan adanya satu pihak yang bertanggung jawab kepada pengangkut. Pelayanan intermoda transportasi ini disebut juga pelayanan pintu ke pintu atau door to door. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembahasan mengenai lokasi dan transportasi. Lokasi dan transportasi ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi industri atau pabrik adalah dengan tersedianya jasa pengangkutan. Transportasi ini merupakan faktor yang penting diperhatikan karena aktivitas pengangkutan meliputi pengangkutan pemindahan sampai kepada tujuan dengan membutuhkan biaya. Sebaiknya pabrik atau industri ini didirikan di daerah yang mempunyai fasilitas pengangkutan tersedianya jalan-jalan kendaraan ke pabrik dengan stasiun kereta api atau pelabuhan, sehingga pabrik tersebut mudah untuk dihubungi. Dan untuk analisis lebih lanjutnya itu ada cara untuk menentukan tempat atau lokasi. Yang pertama itu ada terpusat pada suatu bahan baku, dipusatkan dengan pasar, ditempatkan pada sumber daya manusia, penempatan di mana saja setiap lokasi sama yang disebut junction, yaitu jarak antara ke tempat suatu bahan baku pasar dan SDM itu sama. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas manajemen angkutan atau lalu lintas atau traffic management. Mungkin traffic management ini udah umum ya didengar oleh kalangan para teknik sipil gitu kan. Untuk traffic sendiri itu mempunyai pengertian bahwasanya pengangkutan penumpang dan muatan dengan alat angkutan itu dari suatu tempat ke tempat lain. Adapun passenger traffic dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama itu adalah pengangkutan penumpang antar kota dengan kendaraan. Alat pengangkutan yang digunakan adalah bus, mobil, angkutan kereta api, angkutan menggunakan kapal laut, dan pengangkutan dengan pesawat udara. Selain itu, pengangkutan penumpang penyebaran secara geografis, yaitu transmigrasi angkutan turis dalam negeri di luar negeri ke daerah-daerah. Nah, tujuan dari analitis traffic ini adalah untuk menentukan tempat pemasaran dan pemanfaatan angkutan yang tersedia, bahan pertimbangan untuk pelayanan bagi sumber pendapatan dan tarif angkutan, menentukan pengaruh dari persaingan sempurna dalam mengangkut barang-barang, serta pertimbangan untuk menentukan tarif jasa angkutan, untuk mengembangkan pasar baru serta menemukan sumber-sumber bahan baku. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai material handling dan transportasi. Material handling ini merupakan kegiatan mengangkut dan meletakkan bahan-bahan dan barang-barang dengan menggunakan alat transportasi. Dalam material handling ini harus diperhatikan adalah peralatan atau alat angkut yang digunakan alat mekanis atau non-mekanis. Tujuan utama dari material handling ialah memindahkan barang satu titik ke titik lain dengan biaya minimum tanpa ada pengulangan delay atau untuk mengangkut tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa contoh material handling yang saya tahu, gitu kan. Yang pertama itu ada ban berjalan atau conveyor, dipakai dalam pabrik untuk proses produksi. Yang kedua itu ada derek atau crane, ada forklift, kereta api, truk, kontainer atau transtainer, ada chassis atau trailer, dan top loader.
Nah, yang terakhir itu kita akan membahas untuk poin yang terakhir adalah dokumen angkutan. Dokumen angkutan itu terbagi menjadi dua, ada dokumen pengiriman barang, dan ada surat muatan atau bill of lading. Nah, untuk yang pertama itu dokumen pengiriman barang. Sebagai bukti bagi penerima barang nantinya bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh perusahaan ekspedisi. Dan yang kedua itu adalah surat muatan atau bill of lading. Nah, itu diadakan kontrak barang-barang yang diangkut, hal mana si pengirim barang akan menyerahkan kepada si penerima atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Adapun tujuan daripada bill of lading ini adalah si penerima itu akan menerima barang dalam kondisi baik. Pengangkutan berdasarkan isi kontrak yang dibuat. Semua transaksi dalam pengangkutan itu dijelaskan dalam perjanjian. Dan yang keempat itu dokumen bagi manajemen. Jadi untuk dokumen ini sangat amat penting ya bagi kita jika ingin ada pengiriman barang dalam bidang transportasi tersebut. Ya. Oke, untuk yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Setelah pembahasan dan berbagai masalah yang terjadi, gitu kan, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebutuhan transportasi ini merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sarana transportasi yang ada di darat, laut maupun udara ini memegang peranan vital banget nih dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah lain. Kebanyakan dari negara maju itu menganggap pembangunan transportasi itu merupakan bagian dari integral pembangunan perekonomian. Ada baiknya pemerintah itu memperhatikan hal-hal tersebut. Adapun saran yang sudah dibuat itu untuk memajukan transportasi ini sebagai moda di Indonesia, pemerintahan harus menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara. Selain itu, yang tak kalah penting adalah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Selain membangun berbagai infrastruktur transportasi, pemerintah itu kiranya perlu untuk selalu menyediakan transportasi itu yang murah dan terjangkau bagi masyarakat di daerah terpencil atau pinggiran. Misalnya dengan kebijakan-kebijakan untuk menurunkan harga BBM, memberikan subsidi, melakukan pengawasan ketat terhadap tata niaga dan distribusinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, semua mendapat berkahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.